Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan mempresentasikan karya saya yang berjudul Asa Sebatang Mangrove. Baik, cerpen ini melukiskan pengalaman batin yang dihayati oleh tokoh aku dalam memandang dunia yang ada di sekitarnya, di mana background latar dari cerita ini adalah keadaan hutan dan alam Indonesia, khususnya hutan yang ada di Sungai Mahakam yang telah dan sedang digunduli, atau bahasa kerennya sedang deforestasi. Proses kreatif cerpen ini berasal dari fakta bahwa hutan kita semakin menyusut dan semakin rusak. Pada tahun 2013, Indonesia memiliki hutan seluas 83 juta hektar. Dan sekarang di tahun 2022, kurang lebih hutan kita hanya tersisa 36,5 juta hektar. Saya seringkali membayangkan betapa dahsyat arah kehancuran hutan kita. Kurang lebih hanya 8 tahun. Ya, cuma 8 tahun hutan kita musnah 48 juta hektar. Angka yang sangat fantastis, bukan? Nah, hutan yang masih tersisa sekarang masih kalah luas dengan hutan yang telah musnah. The questions, pertanyaannya adalah, apa yang kita rasakan ketika kita mendengar fakta ini? Nah, cerpen ini menyajikan perasaan atau pengalaman batin dari stakeholder langsung, yaitu tokoh aku, yang sebenarnya berupa pohon bakau. Cerpen ini dimulai dengan menyodorkan masalah atau problem, itu agar mengimpresi para pembaca supaya mereka tertarik menyelesaikan cerpen ini hingga tuntas. Saya kutip dalam cerpen, dikatakan, hari ini Sundratia kembali marah dan berceloteh ke sana kemari. Dari kemarin dan kemarinnya lagi, lalu kemarinnya lagi, ia benci jika bangun dari lelapnya dan mendengar suara gemuruh mesin dari kejauhan. Entah sejak kapan ia mulai seperti itu. Yang pasti, sejak negeri ini mengaku merdeka, tetapi sesungguhnya terjajah di tanah sendiri. Nah, dari sini pembaca akan bertanya-tanya, siapa sih Sundratia itu? Dan kenapa sih ia marah-marah tiap kali ia bangun tidur? Tentu saja jawabannya akan muncul ketika pembaca menyelesaikan dan menuntaskan cerpen sampai tamat. Karena saya meyakini bahwa pertaruhannya itu ada di awal-awal paragraf. Kemudian pertanyaan tentang siapa tokoh Sundratia dan siapa tokoh aku dalam dialog akan terjawab dalam kutipan sebagai berikut. Kawasan Sungai Mahakam begitu indah dan nyaman ditempati hidup. Kami tegakkan bakau dengan ikhlas, memberikan kehidupan bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada biota-biota air yang hidup di sekitar kami. Baik, jadi dari sini terjawablah sudah bahwa tokoh dalam cerpen ini bukan manusia, tapi pohon atau tumbuhan, di mana mereka lah yang jadi korban langsung dari pengrusakan hutan itu. Karena saya berniat agar pembaca bisa menghayati bagaimana perasaan pohon-pohon yang terus kita tebang, yang terus kita ambil pokoknya hanya untuk kepentingan dompet kita, hanya untuk skema ekonomi semata. Bahkan sebagian pebisnis kita sebagai manusia kadangkala memandang hutan itu di tiap-tiap daunnya itu menggelantung rupiah di sana. Selain itu, tujuan saya mengapa tokoh utamanya adalah pohon mangrove, karena pembahasan tentang climate change, pembahasan pertambangan, pembahasan tentang pengrusakan lingkungan yang seharusnya pembahasannya itu membuat kita malas dan kadang-kadang memuakkan karena banyak istilah-istilah yang kurang akrab di telinga. Di sini saya mencoba meracik dan menghadirkannya semenarik mungkin dan seringan mungkin melalui tokoh utama aku yang berupa pohon mangrove.
Kita juga tahu bahwa hutan mangrove itu 5 kali lebih efektif menyerap gas rumah kaca dibanding dengan hutan biasa, di mana gas rumah kaca ini yang menyebabkan iklim berubah dan di saat bersamaan akan menyebabkan bencana alam di mana-mana. Seperti yang ada dalam cerpen, sebagaimana yang saya kutip dalam obrolan angin dan Sonny Ratia. Baiklah kawan, kemarin aku ke Pulau Jawa. Di sana Semeru sedang mengamuk kepada manusia dengan kabut panasnya. Lalu, permukaan air laut semakin tinggi dan ombaknya menenggelamkan pemukiman manusia di pulau-pulau Pangkep. 2 hari yang lalu, aku ke sungai Amazon. Di sana hutan-hutan digunduli, deforestasi, itu kata mereka. Lalu di Turki terjadi kebakaran hutan yang menghasilkan bertonton gas rumah kaca, sehingga gelombang panas sampai ke sini. Entah sampai kapan. Nah, pertanyaan awal, mengapa tokoh Sonny Ratia marah-marah tiap kali bangun tidur? Jawabannya, ya itu tadi. Rumahnya dirusak, keluarganya dibabat habis. Tentu saja sangat berperi kemanusiaan, atau tepatnya sangat berperi kepohonan jika Sonny Ratia marah, dan benci jika manusia yang merusak rumahnya. Alur cerita ini alur maju, lalu alur mundur, kemudian alur maju lagi, tepatnya alurnya campuran. Saya sengaja membuat seperti itu. Dan satu fakta yang ditemukan ketika flashback ke masa lalu, ketika tokoh aku dan Sonny Ratia masih kecil atau masih bayi lah, seperti itu, bahwa ternyata Sonny Ratia awalnya sangat cinta kepada manusia. Karena saat itu settingnya atau kondisinya itu manusia-manusia yang hidup di sekitar Sungai Mahakam itu adalah manusia suku Dayak yang kita tahu sangat bersahabat dengan alam, dan mereka itu menyandarkan hidupnya kepada hutan dengan berbagai tradisinya. Tapi ketika orang-orang asing datang, tahun demi tahun mereka mulai mengeksploitasi Sungai Mahakam yang tanahnya sangat kaya dengan minyak bumi dan batu bara. Akhirnya secara tersirat masyarakat adat ini tergusur. Pohon-pohon dialihfungsikan sebagai tanaman. Kan tokoh aku dan Sonny Ratia menganggap bahwa manusia kan semuanya sama. Sebagai pohon mereka hanya menganggap bahwa semua manusia, khususnya Sonny Ratia, menganggap dan menjudge bahwa manusia itu semuanya serakah karena ulah orang-orang asing itu. Itu pengalaman batin Sonny Ratia. Tapi sudut pandang lain disodorkan oleh tokoh utama sekaligus narator kita, yaitu tokoh aku. Sepanjang pengalaman dulunya melihat dan mengetahui degradasi dan deforestasi hutan yang ada di Indonesia, bahkan umumnya di seluruh dunia. Karena kita tahu tokoh aku sumber informasinya adalah angin yang bisa ke sana, bisa kemari mencari informasi. Nah, meskipun tokoh aku ini menyaksikan itu semua, ia tetap bercita-cita. Sekalipun pada akhirnya tokoh aku juga mati karena ulah manusia, ia tetap memberikan harapan dan percaya bahwa masa depan bumi akan lebih baik. Ia menolak putus asa, never give up. Di sini pesan yang saya siratkan adalah, sekarang kita sudah sadar dan tahu kondisi hutan negeri kita. Dengan mengetahui dan menyadarinya, kuharap kita bisa melakukan sesuatu. We can do something. Putus asa bukan pilihan, satu-satunya pilihan yaitu dengan turut menyuarakan perlawanan kepada pihak-pihak yang berniat merusak hutan. Karena bumi yang akan kita warisi dan bumi yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya adalah bumi yang rusak, bumi yang berkarat, bumi yang sekarat, dan bumi yang sudah hampir mati. Apakah kita rela mewariskan bumi yang seperti itu kepada generasi selanjutnya? Oke. Kemudian izinkan saya untuk membacakan salah satu kutipan dalam cerpen. Seluruh manusia tahu bahwa hutan Indonesia adalah paru-paru dunia. Dan mari kita jaga hutan, maka hutan akan menjaga